Halo semuanya, kembali lagi bersama saya si Julna Recap. Hari ini saya akan menampilkan sebuah film drama yang berjudul In Our Prime. Tanpa basa-basi lagi, let's jump into the video. Di sekolah menengah paling bergengsi di Korea Selatan, tempat 1% jenius berkumpul, Han Ji-woo gagal mencocokkan dirinya di situ. Dia dulunya adalah siswa terpandai di sekolah lamanya, yang sederhana. Tetapi di sini dia dikelilingi oleh orang yang jenius. Dia satu langkah dari bawah kelas, terutama di MTK, yang dianggap mata pelajaran yang paling penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Teman-teman sekelasnya sangatlah kaya, sehingga mereka mampu membeli tutor dan camp pelatihan. Tetapi Ji-woo adalah siswa yang tidak mampu untuk membeli hal-hal seperti itu. Guru MTK-nya, Tuan Kim, mengingatkan bahwa nilai ini tidak akan cukup untuk masuk sebuah perguruan tinggi bergengsi dan meminta Ji-woo untuk mempertimbangkan pindah. Suatu malam, teman sekamar Ji-woo memberinya uang sehingga dia bisa menyelinap keluar dan mendapatkan beberapa makanan ringan dan alkohol untuk semua orang. Tapi dalam perjalanan kembali, Ji-woo ditangkap oleh penjaga malam, Lee Hak-sung. Keesokan paginya, Tuan Kim mencoba membuatnya mengaku siapa lagi yang menjadi bagian dari rencana ini. Tapi Ji-woo menghargai kesetiaan dan tetap diam. Ini menarik perhatian teman sekelasnya, Park Bo-ram, tetapi juga membuatnya dikeluarkan untuk sementara dari asramanya. Setelah kelas selesai, teman sekamarnya mencoba memberinya uang sebagai ucapan terima kasih dan terkejut mendengarnya. Ji-woo tidak menginginkannya karena mereka berteman. Mereka mendiskusikan kemungkinan membawa makanan ringan larut malam melalui rute lain. Tapi ini tidak mungkin sejak Hak-sung mulai bekerja sebagai penjaga. Mereka memanggilnya petugas komite karena dia adalah pembelot Korea Utara. Kemudian, Hak-sung pergi menemui dokternya yang mengatakan kepadanya bahwa bekerja sebagai penjaga malam itu tidak baik untuk kesehatannya dan mengandalkan obat tidur menyebabkan bioritmenya mati. Hak-sung mengingatkan bahwa itu satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan sebagai pembelot. Jadi, kecuali dokter bisa memberinya posisi di tempat lain, dia akan terus minum pil obat tidur seterusnya. Setelah itu, Hak-sung kembali ke apartemennya yang sepi, di mana dia menghabiskan waktunya untuk memberi makan kura-kuranya, minum susu stroberi, dan mengerjakan teka-teki sudoku. Keesokan harinya, Ji-woo dikeluarkan dari asrama. Bo-ram menggodanya saat keluar, mengatakan dia pikir dia bisa lebih dari pecundang, tapi sepertinya dia salah. Beberapa jam kemudian, Ji-woo telah kembali ke apartemen keluarganya yang dia bersihkan sebelum ibunya pulang kerja. Ibunya adalah seorang janda yang selalu bekerja sangat keras untuk membesarkannya. Jadi dia sangat bangga melihat putranya dengan seragam yang begitu penting. Tidak tega memberitahunya bahwa dia membutuhkan tempat untuk tidur. Ji-woo malah mengatakan dia hanya datang untuk mengunjunginya dan dia harus kembali ke sekolah sebelum terlambat. Hujan pun mulai turun. Dalam perjalanan kembali, Ji-woo mencoba bersembunyi di lab sekolah yang ditinggalkan, tapi dia ditemukan oleh si penjaga Hak-sung. Penjaga itu merasa tidak enak ketika dia mendengar Ji-woo tidak memiliki tempat tinggal, jadi dia mengundangnya kembali ke kantornya. Sementara Ji-woo tidur, Hak-sung menemukan PR MTK yang sangat sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh Ji-woo. Begitu matahari terbit, Hak-sung menendang Ji-woo keluar. Anak laki-laki itu pergi ke kelas MTK dan terkejut menemukan PR-nya telah dilakukan oleh Hak-sung. Tidak hanya itu, semua jawabannya benar. Bo-ram memperhatikan ini dan ingin Ji-woo menunjukkannya kepada guru, tetapi dia memintanya untuk tetap diam. Setelah kelas, Ji-woo pergi untuk berterima kasih kepada Hak-sung atas bantuannya dan memintanya untuk mengajarinya cara untuk melakukannya. Tapi Hak-sung menendangnya keluar lagi. Kemudian di ruang belajar, Ji-woo mendengar bahkan guru privat teman sekelasnya mengalami kesulitan dengan beberapa masalah MTK ini yang menunjukkan betapa istimewanya Hak-sung. Ji-woo mulai mengikutinya berkeliling, memohon untuk diajari, tetapi Hak-sung tidak akan memperhatikan dia. Suatu sore, saat dia sedang membuang sampah, Hak-sung mendengar para guru berbicara tentang siswa dengan orang tua yang tidak peduli dan kompleks yang lebih rendah. Tuan Kim memasuki Ji-woo yang ada di dalam daftar. Ketika Ji-woo mendekatinya untuk meminta les lagi, Hak-sung mengatakan kepadanya, lebih baik dia pindah sekolah daripada mengasihani diri. Bukanlah rencana untuk dibawa, karena itu membuat dirinya terpaku kepada tragedi. Ji-woo menjelaskan betapa marahnya dia karena orang lain dapat memiliki kesempatan yang tidak bisa dia dapatkan. Jadi Hak-sung menyerah dan menerima untuk mengajarinya. Dia hanya meminta Ji-woo untuk membayarnya susu stroberi. Keesokan harinya, Hak-sung mengunjungi temannya, An Ji-chol, yang membantunya datang ke Korea Selatan karena dia bekerja sebagai pemimpin dukungan pembelot Korea Utara Seoul. Bersama-sama, mereka bermain papan
dan mengobrol tentang kehidupan. Dan ketika Gichol mendapatkan Haksung lampu yang dia butuhkan sebagai hadiah, Haksung bersikeras untuk membayarnya karena dia tidak datang ke negara ini untuk diberi amal. Saat malam tiba, Haksung meletakkan lampu di dalam lab yang ditinggalkan sehingga dia bisa mengajar Jiwo. Di sana, secara rahasia, ada 3 aturan yang harus diikutinya. 1. Tidak ada yang harus tahu tentang kelas-kelas ini. 2. Tidak ada pertanyaan selain MTK. Dan 3. Haksung akan mengajar matematika, tapi dia tidak mau mendengar apapun tentang nilai atau ujian. Setelah Jiwo berjanji untuk mengikuti semua aturan, Haksung memberinya latihan pertama, yaitu menemukan luas segitiga. Jiwo menyelesaikannya dengan cepat, menunjukkan ini adalah masalah SMP. Tetapi Haksung mengatakan dia salah dengan menggambar lingkaran penuh di sekitar segitiga. Merasa tertipu, Jiwo berpikir itu tidak adil karena Haksung telah memberinya pertanyaan yang salah. Tapi poin Haksung adalah bahwa dia mendekati pemecahan masalah dengan cara yang salah. Menemukan jawaban itu penting, tetapi memahami apa pertanyaannya itu jauh lebih penting. Matematika adalah tentang proses menemukan solusi. Ketika Jiwo menunjukkan pemahaman konsep, Haksung menyebutnya epsilon. Sebagai dia memiliki kilas balik tentang bagaimana dia dan seorang teman yang lebih muda menerima pena mewah sebagai hadiah untuk keberhasilan akademik mereka. Epsilon berarti kecil dan tidak penting, bahkan sepele. Setelah kelas selesai, karena Jiwo masih belum punya tempat untuk pergi, Haksung mengizinkan dia untuk tinggal bersamanya. Jiwo menemukan bahwa Haksung suka mendengar musik klasik di pemutar kaset lama. Jadi mereka mengobrol tentang komposer klasik untuk sementara waktu, yang membantu Haksung menghindari Jiwo pertanyaan tentang masa lalunya. Kasetnya sudah usang dan memiliki kualitas suara yang buruk, jadi Jiwo memutar lagu-lagunya di telepon. Kualitas yang mempesona. Haksung lalu tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Faktanya, dia tetap di tempat tidur sampai larut pagi berikutnya. Ketika dia bangun, Jiwo sudah berangkat ke kelas. Tuan Kim memiliki berita penting untuk siswa matematikanya. Alih-alih mengadakan ujian, kelasnya akan berpartisipasi dalam Olimpiade Kompetisi Matematika Pythagoras yang bergengsi, yang akan dihitung sebagai ujian mereka. Para remaja tidak senang tentang ini, karena mereka hanya punya waktu 2 bulan untuk berlatih. Tetapi Tuan Kim mengharapkan mereka semua untuk memenangkan emas. Jiwo pergi menemui Haksung setiap hari untuk kelas matematika, dan Boram pun mulai memperhatikan betapa seringnya Jiwo membeli susu stroberi, hampir seolah-olah dia adalah seorang pecandu. Kinda sus. Suatu malam, ada latihan yang sangat sulit yang Jiwo perlu ketahui tekniknya untuk dipecahkan. Tapi Haksung menjelaskan bahwa dia mengharapkan untuk menambahkan semuanya secara manual. 3 jam kemudian, Jiwo berhasil menyelesaikannya. Jadi Haksung menunjukkan kepadanya sesuatu yang istimewa. Matematikawan terkenal bernama Bernhard Riemann menghitung 38 desimal dari akar kuadrat dari 2 dengan tangan untuk menjadi akrab dengan proses penyelesaian yang tidak dapat dilakukan hanya dengan menghafal sebuah rumus. Ini sangat membantu dalam hal pemahaman yang lebih baik tentang matematika. Haksung menolak untuk memberitahu Jiwo apakah jawabannya benar atau salah, karena pekerjaan rumahnya ditugaskan untuk menemukannya sendiri. Itulah tugas seorang matematikawan. Seiring berjalannya waktu, Jiwo meningkatkan keterampilan matematikanya semakin banyak setiap hari. Suatu sore, dia menerima kabar buruk. Seorang teman dekat dan sesama mahasiswa kesejahteraan pindah kembali ke sekolah lamanya, mengakui datang ke sini tidak pernah sepadan. Sekarang, Jiwo memiliki beberapa pemikiran untuk dilakukan tentang situasinya sendiri, dan Boram mencoba mendengarkannya. Tapi dia merasa seperti diolok-olok, dengan mengatakan mereka berada dalam situasi yang sama, padahal dia sebenarnya anak orang kaya. Percakapan mereka terputus saat ibu Boram datang menjemputnya. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, Boram dimarahi karena bergaul dengan anak orang miskin. Boram secara teknis juga dalam kesejahteraan karena orang tuanya yang bercerai, tetapi dia tidak bermasalah dalam masalah keuangan, jadi itu tidak benar-benar sama. Ibunya juga menegurnya karena mendengarkan musik piano. Dia ingin Boram berkonsentrasi pada studinya, jadi dia mempekerjakan Tuan Kim untuk menjadi guru privat Boram, yang dimana hal tersebut adalah ilegal. Malamnya, Jiwo memberitahu Haksung tentang temannya dan bertanya-tanya apakah dia harus pindah sekolah juga. Haksung mendorongnya untuk tidak menyerah dan mengingatkannya, hal terpenting untuk sukses bukan kecerdasan, tapi keberanian untuk menang sampai akhir. Untuk membuktikan maksudnya, dia menunjukkan Jiwo latihan yang dia koreksi, sementara ada beberapa kesalahan dalam solusi akhir. Anak laki-laki itu telah mempelajari proses untuk menyelesaikannya dengan benar. Pada malam yang sama, penangguhan Jiwo berakhir sehingga dia bisa kembali ke asrama.
tapi dia mengaku rindu berbagi tempat dengan Haksung. Keesokan harinya, Boram memberinya susu stroberi dengan catatan permintaan maaf, dan ketika dia mendapatkannya, dia mengikutinya ke lab yang ditinggalkan dan menemukan rahasianya. Setelah berterima kasih kepada Haksung karena telah merawat Jiwoo, dia bertanya apakah dia bisa datang juga dari waktu ke waktu. Haksung pun menjawab, dia pun menerimanya selama dia merahasiakannya juga. Boram juga memanggilnya Komi Officer, dan ini juga membingungkan Haksung. Dia mungkin dari Korea Utara, tapi dia tidak pernah bertugas di militer. Untuk suatu alasan, dia tidak mau repot-repot menjelaskan bagaimana dia bisa dibebaskan. Pada saat itu, mereka melihat sekelompok siswa menyelinap di sekitar kampus. Tetapi setelah mengetahui apa yang terjadi pada Jiwoo untuk terakhir kalinya, Haksung memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Di malam lain, Jiwoo bertanya pada Haksung, kenapa dia belajar MTK begitu keras. Dia menjelaskan pada awalnya, dia melakukannya untuk beasiswa dan demi keluarganya. Tapi semakin dia mempelajarinya, semakin indah dia menemukannya. Jadi dia jatuh cinta pada matematika. Kemudian, mereka memanggil Boram untuk bergabung dengan Haksung di piano, sehingga dia mengajarinya sedikit hal yang keren. Menetapkan catatan untuk setiap digit, keduanya membuat melodi yang indah bermain dengan nomor pi. Selama kelas matematika berikutnya, Jiwoo mengoreksi jawaban Tuan Kim untuk latihan, menggunakan logikanya Haksung, mengajarinya tentang pertanyaan yang salah. Namun Tuan Kim menegurnya karena itu. Jawabannya mungkin benar, tetapi bukan itu yang penguji maksudkan. Dan itulah satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan siswa, memberikan solusi yang diharapkan, bukan solusi yang benar. Ini semua tentang teknik tes. Tapi Jiwoo tidak menerima ini, dan menjawab dia akan tetap berikan jawaban yang benar pada tes. Menganggapnya kasar untuk sikap seperti itu, Tuan Kim membuatnya berdiri di luar pintu untuk sisa kelas. Setelah itu, Jiwoo memberitahu Tuan Kim bahwa dia tidak akan pindah. Di sore hari, selama kunjungan Haksung lainnya, Gichol memberinya sebuah smartphone, jadi dia lebih mudah untuk dihubungi. Haksung dengan senang hati menunjukkannya kepada Jiwoo nanti, dan bocah itu tidak bisa memperhatikan bahwa dia sedang membaca tesis panjang di layar yang kecil ini. Untuk membantunya melihat, Jiwoo meminta teman sekelasnya untuk menyelundupkannya ke lab komputer, agar dia bisa mencetak seluruh dokumen dan memberinya kepada Haksung. Hari berikutnya adalah tes Pitagoras. Jiwoo melakukan hal yang luar biasa berkat pelajaran Haksung, dan sementara Boram memulai dengan cukup baik dengan mengingat musik. Namun dia segera menjadi frustrasi, tekanan membebaninya, dan dia akhirnya meninggalkan kelas tanpa menyelesaikan ujiannya. Ibunya membuatnya tinggal di rumah untuk menghindari rasa malu, dan dia pun berbohong kepada sekolah, mengatakan bahwa mereka akan pergi jalan-jalan. Ketika Jiwoo mencoba menghubunginya, semua pesannya diabaikan. Di malam hari, Jiwoo dan Haksung pergi ke konser klasik yang diberikan Boram secara gratis karena perusahaan keluarganya mensponsori itu. Boram tidak pernah muncul, tapi setidaknya Haksung sangat menikmatinya sehingga dia meneteskan air mata. Setelah itu, Haksung mengundang Jiwoo untuk makan malam di tempatnya, yang membuat Jiwoo sadar. Ini pertama kalinya dia melihat Haksung makan. Pada malam yang sama, seorang membocorkan tes Pitagoras di internet, menyebabkan masalah bagi para guru yang sekarang harus menemukan siswa yang melakukannya jika mereka tidak menginginkan pendidikan papan untuk memecat mereka. Sementara itu, Jiwoo dan Haksung pergi ke toko buku untuk berbelanja, dan orang asing pun mengenali Haksung. Pria ini juga berasal dari Korea Utara dan menyebut Haksung dokter, mengingat dia dari hari di mana Haksung mengajar kelas di universitas yang dia hadiri. Pria itu juga menyebut Haksung sang jenius matematika terkenal dan mengira Jiwoo adalah putranya, yang menempatkan mereka dalam situasi yang canggung. Haksung berterima kasih kepada pria itu atas dia mengingatnya, dan bergegas meninggalkan toko, menolak untuk menjawab pertanyaan si Jiwoo. Ketika dia pulang, Haksung mengingat saat-saat indah yang dia miliki bersama putranya, Lee Taeyeon. Suka makan malam bersama, mendapatkan kura-kura, dan membeli susu stroberi, karena itu adalah susu favoritnya. Keesokan harinya, beberapa berita penting muncul di TV. Hipotesis Riemann, salah satu dari masalah matematika yang paling penting, akan dipecahkan oleh seorang Korea Utara yang terkenal bernama Lee Haksung. Sejauh ini masih ditinjau oleh Dewan Cendekiawan. Profesor Oha di TV menceritakan kisah tentang bagaimana dia memasuki Olimpiade Matematika ketika dia masih kecil dan bertemu Haksung yang mewakili Korea Utara, sementara Oha mewakili Korea Selatan. Mereka berdua diberi pena mewah oleh ahli matematika terkenal, dan Oha masih menyimpannya sampai sekarang. Baik Gichol dan Jiwoo melihat berita, Jiwoo lah yang menemukan Haksung lebih dulu
untuk bertanya kepada dia tentang hal itu. Namun Haksung marah dan memintanya untuk tidak pernah menyebutkan hipotesis Riemann lagi. Sementara itu, Tuan Kim mengalami masalah dengan insiden tes karena reputasinya. Di telepon, ketika seorang rekan kerja meninjau kaset keamanan setelah seorang siswa meneruskan beberapa rumor, dia menemukan jalan keluar dalam masalahnya. Keesokan harinya, Tuan Kim memanggil Jiwoo untuk menunjukkan kepadanya rekaman yang dia temukan bahwa dia menyelinap keluar dari lab komputer dengan beberapa lembar cetakan di tangannya. Jiwoo mencoba menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membuktikannya. Antara bukti rekaman dan fakta bahwa dia secara ajaib menjadi lebih baik dalam matematika dalam beberapa bulan, tidak ada yang akan mempercayainya. Jadi Tuan Kim menawarkan kesepakatan. Jika dia menerima untuk pindah sekolah, dia tidak akan menyebarkan kesalahannya di publik. Sayangnya rumor Jiwoo telah melakukan kebocoran masih mencapai telinga semua orang. Boram pun marah tentang hal itu karena dia tahu yang sebenarnya. Gichol juga mengalami masalah sendiri. Korea Utara marah kepada Korea Selatan karena dia mengambil prestasi Haksung, terutama karena penemuan ini terkait dengan enskripsi militer. Jadi Badan Intelijen Negara ingin Gichol meyakinkan Haksung muncul di TV untuk mengklarifikasi masalah. Nama Haksung ada di seluruh berita sekarang, dan seorang rekan lama bahkan mengunjunginya untuk meyakinkan dia untuk kembali ke Korea Utara bersama-sama. Namun, dia meletakkan kakinya di mulutnya ketika dia mengakui dia bertanya karena membawa Haksung akan memberinya pengampunan juga, dan hanya berhasil membuatnya marah dengan mengemukakan apa yang terjadi kepada anaknya. Gichol mengunjungi Haksung untuk meminta maaf karena tidak bisa menahan Badan Intelijen dari punggungnya. Tapi Haksung masih berterima kasih atas perlindungannya selama bertahun-tahun. Sementara Haksung berkemas untuk meninggalkan kota, Gichol mengembalikan kepadanya sebuah dokumen dengan penelitiannya. Haksung mencoba membuangnya bertahun-tahun yang lalu, tapi Gichol menyimpannya karena itu terlalu berharga untuk menjadi sampah. Pada saat itu juga, Jiwoo pun datang, tetapi dia memutuskan untuk tetap berada di luar ketika dia mendengar teriakan. Haksung marah karena penelitian inilah yang merenggut nyawa putranya. Jadi dia menolak untuk ditayangkan di TV. Setelah Gichol pergi, Jiwoo mencoba berbicara dengan Haksung, tetapi lelaki tua itu hanya menyerang padanya, menolak untuk menerima bahwa mereka lebih dekat daripada guru dan murid. Setelah itu, Jiwoo mendapatkan telepon dari Boram yang marah, yang tidak mengerti mengapa dia membiarkannya. Mereka menjebaknya seperti ini, tetapi dia hanya mengatakan kepadanya bahwa itu telah berakhir dan menutup telepon. Sementara itu, Haksung pun tiba di stasiun bus. Ketika dia mengira dia melihat putranya menghadapi orang asing secara acak, dia mulai mengingat malam Taeyeon meninggal. Setelah dia bertengkar lagi untuk membela sesama pembelot, Taeyeon mulai berdebat dengan ayahnya. Menuduhnya, dia melarikan diri ke Korea Selatan karena alasan yang egois. Dia tidak melakukan hal itu saat ibunya sakit tuberkulosis. Haksung bersikeras dia melakukannya untuk memberi putranya kehidupan yang lebih baik. Tetapi Taeyeon menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan seperti ini dan diperlakukan seperti tai jauh dari kehidupan yang lebih baik bagi seorang sarjana. Setelah berharap ayahnya menikmati hidupnya hanya dengan MTK sebagai sebuah perusahaan, Taeyeon pun melarikan diri dan mencoba kembali ke Korea Utara dengan berenang. Tetapi dia di-headshoti oleh tempat patroli perbatasan. Kembali ke Jiwoo, dia menyelinap ke rumahnya untuk menggunakan cap ibunya di kertas transfer sekolah saat dia tidur. Keesokan paginya, dia menyerahkan surat-surat itu kepada Tuan Kim yang mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan hal yang benar. Haksung bersembunyi di sebuah hotel, sementara Gichol mencari dia untuk membawanya ke acara TV. Dia pun terkejut mendapat telepon dari Boram yang memberitahunya tentang pindahan sekolah Jiwoo. Sore itu adalah upacara penghargaan Pythagoras. Jiwoo sedang dalam perjalanan keluar dari sekolah, tetapi Boram tiba-tiba datang dan menyeretnya. Dia menyeretnya ke auditorium dengan mencuri barang-barangnya. Profesor Oha membuka upacara dengan pidato tentang teori yang baru-baru ini terbukti. Kemudian Haksung datang untuk menyela. Setelah bergegas ke sekolah dan setelah dibebaskan kura-kuranya di sungai, dia menunjukkan penanya sebagai bukti identitas. Jadi Profesor Oha menerimanya dengan tangan terbuka dan memungkinkan dia untuk memberi pidato juga. Setelah membuat lelucon tentang pekerjaannya sebagai satpam, Haksung mengaku bahwa dialah yang mengajar Jiwoo MTK dan menyajikan tesis bercetak sebagai bukti bahwa dia tidak membocorkan tes. Dia juga mengungkapkan bahwa Tuan Kim lah yang membocorkan tes kepada murid-murid pribadinya, yang menyebabkan Tuan Kim pergi dengan rasa marah dan malu. Kemudian Haksung berbagi sedikit ceritanya
Dia membelot ke Korea Utara agar dia bisa belajar MTK dengan benar, karena pemerintahannya sendiri menggunakan penelitian Haksung untuk membuat senjata yang berbahaya. Dia ingin matematikanya digunakan untuk mencari pekerjaan dan masuk ke perguruan tinggi. Tetapi keserakahan seperti itu mengorbankan nyawa putranya. Haksung pun malu dengan pilihannya, namun Jiwoo tidak pernah melihatnya seperti itu dan tetap setia pada rahasianya sampai akhir, bahkan jika itu mengorbankan masa depannya. Dia pun menangis. Haksung meminta maaf dan berterima kasih kepada Jiwoo karena dia percaya kepadanya. Dan pidato seperti itu membuat Gichol yang telah mendengarkan selama ini pergi tanpa bertanya-tanya apa-apa. Namun dia menunggu Haksung di luar dan menawarinya tumpangan. Setelah membuang HP yang dia berikan kepadanya, Gichol mengungkapkan sedikit kejutan untuk Haksung. Paspor resmi baru yang menandai Haksung sebagai warga negara Korea Selatan dan tiket baginya untuk meninggalkan kota, sehingga badan intelijen tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Gichol mungkin akan dipecat karena itu, tapi dia pikir itu sepadan. Beberapa waktu kemudian, Gichol mengunjungi Jiwoo untuk memberinya hadiah yang ditinggalkan Haksung untuknya, yaitu pena terkenal dan draft pertama tesisnya. 3 tahun kemudian, Jiwoo dan kelas kuliahnya mengunjungi penelitian Oberwolf yang bergengsi. Haksung bekerja di sana sekarang, dan Jiwoo mengejutkannya dengan susu stroberi dan pelukan sebelum terjun ke pembicaraan panjang tentang matematika. Film pun selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan alur cerita film ini sampai habis. Jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan memencet tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan malu untuk komen dan request film apa yang selanjutnya yang saya bahas. Jurnal Recap signing out.